diskusi terkait proses pembelajaran bagaimana pemuda adat itu berinteraksi dan berinteraksi dengan wilayah adatnya, masyarakat adatnya, dan pihak lainnya. Jadi hari ini kita mendengarkan bagaimana kondisi mereka di masing-masing wilayah adat, kira-kira ke depannya mau seperti apa. Karena begini, selama ini masyarakat adat itu, dan semua, bukan hanya masyarakat adat ya, ilmunya ilmu pergi. Ya, di provinsi mana saja? Rangkaian kegiatannya dulu, rangkaian kegiatan tadi belum ya? Ya, saya lanjut saja. Jadi kegiatan ini hari ini Bincang Pemuda Adat mendengarkan bagaimana kondisi pemuda-pemuda adat kita. Jadi penting karena apa? Biasanya anak-anak muda merasa bahwa tidak diperhatikan, tidak ada orang yang mendengarkan mereka. Jadi hari ini kita mengumpulkan pemuda-pemuda adat yang hadir di kegiatan Himas ini dan dari Toraja dan orang-orang tua dari kampung mereka masing-masing. Ya, selama ini kan kita masyarakat adat khususnya adalah ilmunya ilmu pergi. Anak-anak disuruh sekolah setinggi-tingginya, setelah selesai pergi merantau, tinggalkan kampung. Nah, oleh karena itu teknya pemuda adat adalah bangkit, bersatu, bergerak, mengurus wilayah adat. Nah, jadi salah satunya itu adalah gerakan pulang kampung. Kalau kampung-kampung mereka semua selesai sekolah dan mereka pergi, siapa yang akan mengurus kampungnya? Tidak ada penerusan nilai dari generasi tua ke generasi muda kepada pemuda adat. Bagaimana pemuda adat seharusnya bergerak, bagaimana kearifan lokal masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemuda sebagai pemimpin, bagaimana ke depan, bagaimana seharusnya pemuda mengelola tanah yang ada, sumber daya alam yang ada. Karena apa? Mereka setelah kuliah, setelah sekolah pergi merantau. Jadi akan ada gap setelah mereka pulang. Nah, oleh karena itu kita dan sudah terjadi di mana-mana bahwa kampung-kampung itu hanya diisi oleh orang tua. Nah, oleh karena itu hari ini kita di Aman ada programnya gerakan pulang kampung supaya pemuda ini siap menjadi generasi pelanjut di masyarakat adat. Apakah dia sebagai pemimpin, apakah fungsi apapun itu mereka harus siap untuk itu. Nah, jadi kalau yang hadir di saat ini dari khusus untuk Himas ini adalah pemuda adat Toraja dan pemuda adat dari Tanalu, pemuda adat dari Sulawesi Barat, pemuda adat dari Sulawesi Selatan. Itu yang hadir di kegiatan hari ini. Oh, terkait tentang masalah pemuda ini yang bincang-bincang. Kira-kira di Toraja itu sendiri, Bu, seperti apa pandangan dari Aman tentang pemuda yang ada di Toraja serta adat? Sama dengan saya katakan tadi, ilmu pergi. Jadi memang khawatir, coba cari pemuda sekarang yang tinggal di kampung itu sedikit sekali, ya. Yang lebih banyak itu pergi merantau keluar. Itu yang penting kita khawatirkan. Kira-kira ke depan ini siapa yang akan menjadi generasi yang akan memimpin wilayah-wilayah adat ini, siapa yang akan memimpin kampung-kampung ini, siapa yang akan mengelola kampung-kampung ini. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ada hutan, ada tanah, ada air, ada segala macam kekayaan alam kita, tapi tidak ada orang yang akan siap untuk mengelola itu. Jadi itu yang perlu. Nah, oleh karena itu memang harus kerja keras, karena kita harus merubah pola pikir kita, merubah perilaku kita, supaya anak-anak ini juga sudah mulai berpikir untuk tinggal di kampung. Nah, salah satu yang biasa saya kemukakan dalam pertemuan-pertemuan masyarakat adat adalah mungkin kita juga sudah perlu pendidikan dalam keluarga itu sudah mulai, kan selama ini biasanya orang-orang tua itu mengharapkan anak-anaknya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Nah, itu juga bagian yang harus dirubah sekarang. Bukan hanya pegawai negeri sipil yang lapangan pekerjaan, tapi sebenarnya coba lihat di Toraja, tanah terlantar luar biasa, sawah tidak dikelola dengan maksimal, ya. Karena apa? Karena pola pikir kita bahwa
anak-anak muda ini harus merantau, minimal jadi pekerja di tambang, pekerja di perusahaan lainnya, kalau bisa jadi PNS. Nah itu yang perlu juga menurut saya dan menurut sudah banyak yang berpendapat seperti itu, bahwa itu harus mulai dirubah ya. Jadi kampung kosong, tanah kita terlantar, hutan kita sudah diambil alih oleh negara menjadi hutan negara, kearifan lokal kita tidak lagi dilaksanakan. Karena apa? Dan kemudian yang paling penting ya, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada generasi muda kita, bahwa biasanya kan selama ini mereka mengatakan, itu kan masa lalu, itu kan kolot, itu kan ini. Padahal budaya kita adalah identitas kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita berpikir. Nah itu semua yang harusnya mulai dicerna dan kemudian mulai juga dijiwai oleh pemuda-pemuda kita.